Halo, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di IELTS for Indonesian. Nah, kali ini gue bakal bahas tentang listening IELTS. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang reading. Oke, reading IELTS sudah kita bahas. Kali ini kita bakal belajar tentang listening. Nah, sebelum kita bahas tentang latihan soalnya, kayak gue pengen jelasin dulu tentang apa sih tujuan dari listening IELTS ini, dan apa sih yang diinginkan oleh si pihak IELTS ini dari tes listening ini, oke? Nah, gue jelasin dulu bahwa dalam listening IELTS ini kita bakal diuji secara umum ya, 4 hal, oke? Yaitu kita harus mengerti apa sih ide utama dari pembicaraan, dari recordingnya itu ya. Kemudian juga yang kedua adalah kita harus mengerti, walaupun udah mengerti ide umum, kita juga harus mengerti spesifiknya apa. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kita harus mengerti secara keseluruhan apa yang diomongin gitu ya. Tapi yang spesifik kita juga harus ngerti. Terus kita juga harus tahu apa sih yang mana yang opini, yang mana yang tujuan dan ataupun sifat dari pembicara. Oke. Karena mungkin nanti pembicara akan ngomong fakta, ada juga beropini. Oke. Kita juga harus mengerti misalnya intonasi dan emosi dari sifat pembicaranya, apakah dia bingung ataupun bertanya atau seperti itu ya. Dan juga tentu saja perkembangan dari diskusi obrolan. Oke. Karena ada bagian recording nanti yang itu tuh pembicaraannya cukup panjang, jadi kita harus bisa mengerti apa yang diobrolin dan apa sih yang diharapkan dari pembicaraan tersebut gitu ya. Jadi secara umum seperti ini sih, oke. Teman-teman yang pernah belajar tes lain kayak TOEFL atau TOEIC sama aja, oke, poinnya sama aja. Nah, reading format, reading, listening ya, sorry. Nah, dari listening ini kita bakal diuji 4 tipe recording, oke teman-teman. Jadi ada part 1, part 2, part 3, dan part 4. Pada umumnya, biasanya part 3 dan part 4 itu panjang recordingnya. Tapi nggak melulu begitu. Kadang-kadang dari part 1 juga udah langsung panjang recordingnya, oke? Jadi ini mungkin nggak gue bahas secara eksplisit ya, terpisah bagaimana partnya. Karena pada umumnya ya sama aja, oke? Walaupun ada kecenderungan part 4 itu biasanya panjang banget. Gitu. Panjang banget dan jeda antar soalnya pendek-pendek. Jadi ketika teman-teman biasanya lagi menjawab nih misalnya nomor 39 dari 40 ya. Lagi menulis bahkan itu udah mulai nomor 40. Biasanya seperti itu part-part ya. Oke, ada 40 soal sama kayak reading. Oke. Kita bakal dikasih waktu 15 hingga 20 menit. Bukan dikasih waktu juga sebenarnya, tapi memang ngikutin recordingnya aja, oke? Recordingnya cuma diputar sekali dan ya udah kita cuma mengikuti aja. Mengikuti sesuai waktu dari recording tersebut. Oke, beda sama reading ya. Reading kan kita bisa menentukan sendiri waktunya, kayak manajemen waktunya. Kalau listening kita nggak, ya udah kita ngikutin waktu dari recording tersebut. Nah, 15 hingga 20 menit. Nah, ini gue juga tulis nih. Plus 10 menit untuk paper base. Maksudnya apa, Gus? Jadi kalau teman-teman yang mengikuti paper base, nanti ada waktu 10 menit tambahan buat memindahkan jawaban. Bukan buat menjawab lagi ataupun mengulang recording. Nggak bisa juga sih mengulang recording, oke? Nanti gue jelasin di slide selanjutnya. Oke, kurang lebih ada 5 tipe soal, sorry. Tapi kalau kita turunin derivatif, total sih ada 10 soal. Oke, jadi cukup banyak juga karakter soalnya. Oke, selanjutnya ini. Gue pengen jelasin ini. Jadi scoringnya sama kayak reading sih, oke? Teman-teman yang targetnya 6 misalnya, jangan 6 lah ya kalau listening ya. Targetnya 7. Ya, teman-teman jelas harus bener 30 hingga 32 ya. Minimal bener 30, oke? Kalau udah bener 33, itu skornya 7,5, oke? Jadi dari 40 soal, teman-teman harus targetin. Kalau saran gue, selalu ini kalau listening reading, targetnya jangan 6. Meskipun syarat scholarship minimal 6 ya. Tapi tinggi targetnya, buat ngedongkrak nilai lainnya. Terutama ngedongkrak nilai speaking dan writing di akhir nanti ya. Oke, ini target teman-teman di sini menurut gue. Bener 30, berarti salah 10. Maksimal salah 10. Oke. Kemudian ini. Tadi yang gue jelasin, apa sih yang dimaksud dengan 10 menit tambahan di paper base, Gus? Ini. Jadi kalau kita paper base itu maksudnya ujian berbasis kertas ya. Soalnya ada ujian berbasis kertas, ada ujian berbasis komputer. Nanti gue jelasin juga abis ini tentang komputer. Nah, kalau berbasis kertas, ya teman-teman saat recording dinyalakan, teman-teman tuh ya udah ngejawabnya di sini nih. Ngejawabnya di lembar soal. Teman-teman nggak ada waktu buat
ngejawab di lembar jawaban. Karena kita harus menjawab sekaligus mendengarkan recording. Paham ya? Jadi kita harus bisa membaca soal dulu sebelum recording itu dimulai dan menjawabnya di sini biar cepet. Oke. Barulah di 10 menit terakhir, maksud gue ketika recordingnya selesai, dikasih waktu 10 menit, di situ teman-teman pindahin dari jawaban-jawaban ke sini. Oke. Terkait tips-tips cara menjawabnya. Oke, jadi di listening itu kadang-kadang gini. Meskipun teman-teman udah tahu jawabannya, cara menjawab atau cara menulis jawabannya juga ada tipsnya. Itu bakal gue bahas di video selanjutnya. Oke, seperti itu untuk paper base. Sedangkan untuk computer base seperti apa, Gus? Computer base ya udah. Lu cuma dikasih layar, itu udah ada soal, udah ada jawaban, udah ada tempat buat mengisi soalnya ya. Ataupun yang dalam gambar ini itu ini berbentuk ini ya, kayak menggeser gitu ya, jawaban-jawabannya ya. Oke, jadi ketika mendengar, lu juga harus langsung menjawab. Beda sama yang di sini. Kalau di paper base, lu menjawabnya di lembar soal dulu. Baru di akhir, sebelum tambahan, menulisnya di sini. Kalau computer base, enggak. Oke, langsung menjawab. Ada sih, namanya plus 2 menit review. Tapi review itu berbeda dengan memindahkan jawaban. Jadi review itu cuma, mungkin ada yang kelewat ataupun bagaimana ya. Oke, jadi plus 2 review. Officialnya, rules dari IELTS begitu. Bukan plus 2 untuk memindahkan jawaban, beda sama paper base. Kalau official IELTS cuma memberikan plus 10 menit itu di paper base, teman-teman. Oke, ini ya. Ini paper base, ini computer base. Oke. Computer base juga sama, ada waktu di atas ya. Oke. Kalau paper base, ya dulu seinget gue ngeliat jamnya. Jadi di ruangan itu ada jam, misalnya di pojok. Ya dulu gue ngeliat jam. Kalau ini di layar kita udah ada ini ya, waktunya ya. Oke, kemudian adalah tipe soal listening. Nah, tipe soal listening tadi gue bilang secara umum ada 5, tapi kalau teman-teman hitung semua ini, itu ada 10, kurang lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benar ya. Oke, ada multiple choice, ada matching, ada plan diagram labeling, ada form, note, table, flowchart completion, and sentence completion. Oke, beberapa istilah di sini, bukan beberapa ya, semuanya teman-teman udah dengar istilah ini ketika gue ngajar di reading, kayak di video sebelumnya. Oke, kurang lebih karakternya sama, tapi biasanya lebih repot. Karena kalau di listening, ya kita harus menjawab ketika recordingnya itu lagi jalan. Beda sama reading. Reading kita kita dikasih waktu buat berpikir. Oke, kalau ini beda. Tapi ada juga tipsnya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian aja untuk introduction dari listening IELTS for Indonesian. Oke. Nah, sebelum itu gue pengen ngasih tau juga bahwa buat video selanjutnya, gue kemungkinan besar bakal ngajar di platform Udemy. Jadi gue bakal sementara waktu, gue belum tahu juga sih sampai kapan, tapi untuk sementara waktu, mungkin sebulan hingga 2 bulan ke depan, video-video di Instagram dan YouTube ini bakal delay dulu. Atau mungkin ntar semuanya gue pindahin ke Udemy ini, oke? Karena gue merasa gue bakal bisa lebih nyaman ngajar di sana, oke? Itu ya, jadi tunggu aja untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan di platform yang berbeda mungkin. Sampai jumpa.